Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Naparit? Kali ini kita akan membuat pinang kelotok ya. Nah, jadi pinang yang telah kita kait dan kita kumpulkan teman-teman ini, tujuannya adalah agar kulit pinang itu menjadi agak lebih busuk. Jadi untuk pembuatan pinang kelotoknya kita ikuti. Harinya banjir guys. Sahabat-sahabat Naparit, setelah pinang kita panen, kemudian kita masukkan ke dalam karung. Yang selanjutnya kita masukkan ke dalam gudang. Nah, memang pinang-pinang telah dipanen itu sengaja diendapkan di dalam karung agar kulitnya agak sedikit busuk dan menjadi lembut untuk diolah menjadi pinang kelotok. Sedangkan proses pembusukan buah pinang tersebut agar kulitnya menjadi busuk itu biasanya memakan waktu cukup memakan hari ya, sekitar semingguan. Nah, jadi jika kita langsung panen yang buahnya segar, kuning itu langsung kita proses untuk pembuatan pinang kelotok dengan sistem cucu, maka sangat sulit ya, karena memang kulitnya itu agak cukup keras. Oleh karena itu sebaiknya pinang yang kuning setelah kita panen itu harus dibusukkan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam proses pembuatan pinang kelotok tersebut. Sahabat-sahabat semua, agar mudah untuk mencucuk ataupun mengikat buah pinang ke tali dan agar air sedikit berkurang dalam karung, maka karung tersebut haruslah kita buka, kemudian buahnya kita geraikan. Nah, agar mudah untuk memilih mana yang pinang bisa kita gunakan sebagai pinang kelotok atau pinang yang sudah tumbuh. Nah, karena yang pinang tumbuh ini tidak bisa kita gunakan untuk pembuatan proses pinang kelotok, karena pinang yang sudah tumbuh tersebut umbinya itu jika kita keringkan akan menjadi hitam, otomatis kualitas dari pinang kelotok tersebut akan berkurang dan harga juga semakin murah karena termasuk pinang yang sudah apkir. Sahabat-sahabat Naparit, sudah kita bentang gini. Jadi untuk membuat pinang kelotok itu agar dia masaknya seperti ini rata, maka harus dipisahkan terlebih dahulu pinang yang kuat ini. Pinang yang keras seperti ini kita pisahkan dulu. Nah, sahabat Naparit, nah, setelah kita pilih-pilih buah pinang yang telah kita bongkar dari karung tadi, nah, pinang yang tumbuh seperti ini masuk ke dalam pinang apkir ya. Walaupun tetap laku dijual, tapi jika kita buat proses ke pencucukan buah pinang untuk proses pembuatan pinang kelotok itu rasanya percuma saja, karena harganya sangat murah sekali dikarenakan pinang tersebut isi dalamnya telah rusak ya, hitam rata-rata. Nah, yang bagus itu sebenarnya pinang kuning seperti ini. Nah, ini yang telah tumbuh, jadi kita pisahkan.
tetap kita proses pembelahan nantinya dan juga hasil laku dijual. Nah, jadi ini pinang yang siap untuk kita cucuk menjadi pinang kloto. Nah, kita dalam proses pembuatan itu menggunakan tali rapia saja, jadi harganya lebih murah dan tahan lama. Nah, sahabat-sahabat Naparit, dalam proses pembuatan pinang kloto itu kita menggunakan jarum ya dan seutas tali. Nah, jadi kita itu harus mencucuk di tampuk buah pinang tersebut di tengah-tengahnya ya, agar tidak mudah lepas. Sahabat-sahabat semua, dalam proses pengikatan buah pinang ini, maka sebaiknya kita itu mengikatnya cukup kuat ya, agar tidak mudah lepas. Nah, seperti ini. Jadi pada saat digantungkan nanti, buah pinang itu tidak mudah lepas. Nah, dalam masukkan buah pinang itu juga kita boleh masukkan satu persatu ataupun 3 buah pinang dalam satu mata jarum, itu bisa satu mata tarik sekaligus. Nah, yang penting itu adalah pada saat proses pembuatan ini, antara warna pinang yang coklat dan yang kuning itu haruslah dipisahkan. Nah, jadi kalau dalam satu utas tali itu warnanya pinang coklat semua, maka kita ambil buah pinang yang warna coklat. Jika warnanya kuning, maka kita satukan semuanya warna kuning. Tujuannya itu adalah agar pada saat proses pengeringan buah pinang itu, seluruh pinang yang ada dalam satu utas tali itu masaknya sama, keringnya sama. Nah, maka haruslah dipisahkan antara pinang yang coklat dengan pinang yang warna kuning. Sahabat-sahabat anak parit, setelah pinang yang kita cucuk tadi selesai dan terbentuklah sebuah pinang yang terurai dengan tali yang seperti ini, proses selanjutnya itu adalah proses penjemuran. Nah, sahabat-sahabat semua, proses penjemuran ini bisa di tempat seperti ini ataupun di tempat langsung terkena sinar matahari. Memang sebaiknya penjemuran itu memang langsung terkena sinar matahari agar prosesnya lebih cepat kering. Nah, tapi sahabat-sahabat semua jangan khawatir, pinang itu pada dasarnya kalaulah ada penguapan yang cukup panas seperti seng yang seperti ini, kena sinar matahari dia akan menguap menjadi panas, itu proses pengeringannya juga cukup cepat. Nah, biasanya proses penjemuran ini memerlukan waktu yang cukup lama. Biasanya 28 hari itu buah pinangnya sudah menjadi pinang kloto yang super. Dalam proses penjemuran pinang seperti ini, maka kita menggunakan jemuran ya. Biasanya jemuran ini terbuat dari kayu. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini untuk menjemur buah pinang, kita jajarkan dan kita gantungkan seperti ini juga bisa. Jadi sangat simpel sekali sahabat-sahabat semua, karena memang tujuan kita adalah agar pinang ini cepat kering. I don't really know what comes next, I'm just
I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Sahabat-sahabat semua, biasanya saya pinang-pinang yang kulitnya masih kuning seperti ini, saya menjemurnya itu di teriknya panas matahari, karena agar proses busuknya kulit pinang ini dan keringnya nanti lebih cepat. Nah, karena memang pinang yang masih warna kulitnya kuning ini, proses pengeringannya itu cukup lama, apalagi kalau tempat teduh. Maka haruslah di tempat yang langsung terkena sinar matahari agar prosesnya itu cepat kering ya. Nah, seperti ini. Sedangkan yang warnanya coklat dan yang basah itu hanya saya taruh di tempat yang agak teduh atau dalam gudang. Karena kalau yang seperti ini maka saya juga harus taruh di tempat yang terbuka. Sahabat-sahabat semua, setelah pinang ini nanti telah menjadi kering, biasanya saya akan menggantung pinang ini di tempat yang lebih teduh ya, karena agar proses pengeringan buah pinangnya itu, buah pinang klotoknya itu bisa lebih maksimal. Jadi setelah dijemur di tempat terik matahari, selanjutnya saya gantungkan di sisi gudang. Nah, seperti ini. Setelah pinang tersebut kering, maka selanjutnya adalah proses pengupasan. Nah, jadi untuk proses pengupasan besok kita tunggu konten selanjutnya. Oke, sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke, demikianlah tutorial saya dalam membuat pinang klotok super yang ada di Parit Nibung. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.